Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan sifat para rasul, ya. Ada dua saja yang kita sampaikan, yakni siddiq dan sabar. Banyak sekali sifat para nabi dan rasul. Tapi ini dua hal ini cukup mewakili. Silakan kalau ada yang perlu diskusikan. Untuk masalah mu'jizat, ya, tidak mungkin disampaikan pada kesempatan yang pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz bilang kan Nabi dijaga Allah ya Ustaz ya, dari sejak lahir. Kalau yang nabi-nabi yang dibunuh, yang orang-orang Yahudi seperti kan ada Nabi Yahya juga yang dibunuh, itu gimana Ustaz ya? Gimana ada nabi yang dibunuh? Kan ada nabi-nabi yang dibunuh tanpa. Iya betul. Itu ujian. Karena di dalam Al-Quran itu berulang-ulang kali Allah sebutkan. Di antaranya itu adalah para nabi dari kalangan Bani Israel. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq bighairi al-haqq. Itu berulang-ulang kali kalimat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yaitu satu contoh saja. Allah sebutkan dalam Al-Quran betapa beratnya perjuangan para nabi dan rasul. Bayangkan kalau mereka tidak sabar, mereka nggak jadi dakwah. Karena memang mereka dihadapkan terutama sekali setelah masa Nabi Nuh, ya, bukan Nuh lah awal. Karena disebutkan oleh para ulama sebelum Nuh itu belum ada kesyirikan. Sebelum Nabi Nuh alaihi salam itu belum ada kesyirikan. Setelah Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh itu mulai ada kesyirikan. Jadi syirik itu berawal dari zaman Nabi Nuh. Maka tantangan yang paling berat menyampaikan dakwah itu adalah temanya itu tema tauhid, tema menyembah Allah semata-mata, beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Nah, mereka punya Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang sulit. Ini yang paling berat di antara dakwah. Ini yang terberat dari semua materi dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Mengajak mereka untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ini kan masalah keyakinan. Nah, sehingga karena mungkin mereka nggak cocok, ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Sampai kepada membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa asbabun nuzul atau asbabul wurud dari ayat dan hadis? Kenapa Nabi disuruh hijrah kepada Allah ke Madinah? Karena kalau Nabi tidak hijrah, habis Nabi di sana, dibunuh. Itu nggak selamat Nabi di Mekah. Maka Allah suruh hijrah ke Madinah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Warqah bin Nawfal, tidaklah seseorang membawa seperti apa yang kau bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaumnya, dia akan diusir oleh kaumnya, bahkan dia akan dibunuh oleh kaumnya. Kata Rasulullah, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Iya, kata Warqah bin Nawfal. Karena Warqah bin Nawfal kan pada saat itu beliau seorang ahli kitab. Beliau ahli kitab, bahkan menulis kitab Injil itu dengan bahasa Ibrani dengan tangan beliau. Kalau seandainya di saat engkau sedang menyampaikan dakwah ini, pada saat itu aku masih hidup, kata Warqah, aku akan membelamu mati-matian. Tapi kan tidak lama sesudah itu Warqah bin Nawfal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sempat menyaksikan Rasulullah menyampaikan dakwah. Jadi itu memang benar-benar terjadi. Jadi setiap para nabi dan rasul itu dihadapkan dengan tantangan terberat, mereka akan dibunuh. Sehingga para nabi dan rasul terdahulu itu ada yang digergaji dari atas kepalanya sampai bawah. Ada yang dipotong kepalanya, ada yang kubur hidup-hidup. Itu disebut
disebutkan oleh para ulama dari beberapa riwayat. Demikian pula para pengikut Nabi, para Nabi dan Rasul terdahulu itu disiksa habis-habisan. Bahkan siksanya diterima oleh mereka itu bisa lebih berat dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat Nabi kan itu terselamatkan karena adanya hijrah ke Madinah. Jadi itu Allah sendiri yang mengkhabarkan dalam Al-Quran bahwa para Nabi dan Rasul itu akan dibunuh oleh kaumnya, dan itu tidak sedikit, banyak sekali. Karena wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq wa yaqtuluna an-nabiyyiina bighairi haqq. Itu kalimat itu Pak, kalau baca nanti dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, nanti kan itu bukan kalimat yang berulang-ulang. Wah, ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang pasti dan meyakinkan bahwa para Nabi dan Rasul itu memang benar-benar dibunuh oleh mereka. Ini kan tantangannya berat sekali. Berat sekali. Nah, sampai hari ini kan materi yang paling berat itu untuk disampaikan materi akidah, masalah akidah. Kalau materi-materi yang lain mah ikut aja sebenarnya. Kalau materi yang lain mah ikut ya. Tapi kalau materi akidah ini kan masalah keyakinan. Makanya masyarakat kita ini sebagian itu tidak bisa terima kalau dakwah itu tentang masalah tauhid, masalah akidah. Gak mau diganggu akidah mereka. Padahal akidah mereka sudah jelas-jelas salah. Mereka bisa menyerang, mereka juga bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh. Kenapa? Karena akidah mereka diganggu. Makanya para ustaz itu isi dakwah mereka, materi-materi dakwah mereka jarang-jarang yang membawakan masalah akidah ini karena agak sedikit rawan juga. Jadi kalau nggak kuat-kuatnya ini ustaz menjelaskan masalah akidah itu mereka nggak berani. Nanti pembahasan tentang apa? Tentang akhlak, tentang adab, tentang muamalah gitu. Tapi kaitan masalah akidah nggak banyak ustaz yang berani menjelaskan karena kaitannya dengan apa? Dengan keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bahasan ini memberikan sedikit inspirasi kepada kita bahwa para Nabi dan Rasul itu memiliki sifat yang agung dan itu sempurna dalam diri mereka. Khususnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang sangat penyabar, saking sabarnya beliau. Ketika ujian yang sangat berat sekali, beliau tidak pernah mengeluh. Nabi tidak pernah mengeluh dengan ujian yang terberat sekali. Dia apa hikmah buat kita Ustaz? Adanya keluarga Nabi seperti anaknya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu orang-orang dekat Nabi semua ya. Itu mereka jadi ingkar kepada Nabi. Apa hikmahnya buat kita atau pelajaran yang bisa kita ambil? Iya, simpel saja Pak sebenarnya. Kalau kita cari hikmah lebih panjang, pasti banyak lah gitu. Tetapi itu menjelaskan kepada kita bahwa hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW ngotot banget Nabi kita ngotot banget agar Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada pamannya. Kenapa? Karena saking sayangnya Nabi kepada pamannya itu sehingga Nabi mohon kepada Allah agar berikan hidayah kepada pamannya. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kata Allah, kamu tidak bisa memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi memberi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah. Jadi kalau Allah ingin, Allah akan berikan hidayah. Jangan maksa-maksa. Jangan kamu ngotot, jangan maksa-maksa, kata Allah. Kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Kalau enggak, Allah enggak kasih. Walaupun itu pamanmu. Nah, sama seperti apa kurangnya anaknya Nabi Nuh tidak dapat hidayah? Anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Apa kurangnya? Istri Nabi, anak Nabi kan harusnya dapat
Jadi artinya kita hanya usaha saja, Pak. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Adapun keputusan akhirnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak jaminan kalau dia seorang nabi pasti anak-anaknya, paman-pamannya, bapaknya dapat hidayah. Kalau dia orang soleh pasti anak-anaknya akan menjadi anak soleh seluruhnya. Siapa bilang? Bisa jadi ayahnya soleh, anaknya jadi apa? Jadi berzina, jadi pembunuh, bisa jadi. Karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, tuntutan kepada kita teruslah memberikan nasihat, teruslah mendakwahi orang-orang terdekat kita, dan teruslah berdoa kepada Allah. Adapun mereka berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Jadi kita jangan ngotot, Allah a'lam bishawab. Jadi nanti jangan, misalnya ini ada seorang ustaz, ternyata istrinya itu mungkin selingkuh atau apa gitu. Itu bapak jangan sinis ke ustaz itu. Bisa jadi ustaznya sudah berusaha 100% mungkin istrinya dia nggak benar. Ustaz misalnya ada anaknya terlibat narkoba misalnya, apa jangan kita melihat ustaz itu seperti malaikat. Ustaz sama seperti bapak ibu yang rahmat Allah Subhanahu, punya kelemahan juga gitu. Tetapi sekali lagi, kenapa istri dan anaknya seperti itu? Ya memang mereka nggak dapat hidayah sama Allah, gimana caranya? Bisa jadi suaminya, ayahnya itu sudah berusaha untuk mendidik istri dan anaknya. Istri sama anaknya yang celaka gitu. Ya, jadi jangan disalahkan ustaznya juga. Meski bisa jadi semua itu atas kesalahan ustaz juga. Tapi kalau Nabi pasti tidak, pasti bukan kesalahan Nabi. Seperti Nabi Nuh misalnya, istri sama anaknya jadi kafir, itu kesalahan Nabi Nuh bukan? Bukan. Itu bedanya dengan ustaz. Tapi kalau istri sama anak durhaka kepada Allah, anak ustaz, istri ustaz, itu bisa jadi kesalahan ustaznya. Tapi tidak dengan Nabi. Istri Nabi Lut jadi durhaka kepada Allah, itu bukan karena kesalahan Nabi Lut. Ayahnya Nabi Ibrahim, itu bukan kesalahan Nabi Ibrahim. Paman-paman Nabi tidak masuk Islam, itu bukan kesalahan Nabi SAW. Itu bedanya Nabi dengan manusia biasa seperti kita. Jadi kalau ada dari anggota keluarga kita ini yang menyimpang dari ajaran agama, itu bisa jadi karena kelalaian si suami atau kelalaian seorang ayah. Itu bedanya Nabi dengan kita manusia biasa. Tapi sekali lagi, hidayah tetaplah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum